وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا على الهدى والتقى، ونسأله جلت عظمته أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم كما جمعنا في هذا البيت المبارك. وأصلي وأسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، malam ini malam Rabu tanggal 22 Jumadal Akhirah 1440 Hijriah. Nah, antum, kurang berapa hari lagi kita Ramadan? Nah, tanggal berapa sekarang? 22 Jumadal Akhirah. Berapa bulan lagi, berapa hari lagi kita Ramadan? Tinggal dihitung. Habis. Suaranya apa jemaah? Nah, habis Jumadal Akhirah bulan apa? Bulan Syawal. Syawal lah, kelewatan antum lah. Habis Jumadal Akhirah apa? Sya'ban, Ramadan. Cepat banget. Rajab. Jemaah, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Berarti tinggal berapa hari lagi? 68 hari lagi kira-kira kita masuk ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ahibati fillah, kita masuk ke sebuah bab yang penting untuk menjadi bekal hidup kita. Nah, tafadhal dibaca. Babu man ahabba Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa li jami'il hadirin. Qala al-imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi adabil mufrad. Babu man ahabba kitmana sir wa an yujalisa kulla qaumin fayarifa akhlaqahum. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar qala akhbarani Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abdul Qari an abih anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa rajulan minal ansari kana jalisaini faja'a Abdurrahman ibn Abdul Qari fajalasa ilaihima faqala Umar inna la nuhibbu man yarfa'u hadithana faqala lahu Abdurrahman lastu ujalisu ulaika ya amiral mu'minin qala Umar bala fajalis hadha wa hadha wala tarfa' hadithana thumma qala lil ansari man tara an-nasa yaquluna yakunu al-khalifata ba'di fa'addada al-ansariyyu rijalan minal muhajirin lam yusami aliyan faqala Umar fama lahum an Abil Hasan fawallah innahu la ahrahum in kana alaihim an yuqimahum ala tariqatin minal haqq. Barakallahu fiik. Bab man ahabba kitman as-sir. Bab tentang orang yang suka merahasiakan rahasia, menyimpan rahasia. Jadi menyimpan rahasia ini jamaah termasuk akhlakul kiram, akhlak orang-orang yang mulia. Wa an yujalisa kulla qaumin faya'rif akhlaqahum. Dan bab tentang bagaimana orang bergaul dengan orang lain. Kita duduk, kita bergaul dengan satu kaum sehingga kita kenal siapa sih mereka ini. Kadang-kala kita ini nggak tahu orang-orang ini benar nggak, mereka orang-orang baik atau orang-orang buruk.
Ketika kita duduk dengar omongan mereka, obrolan mereka, sekaranglah antum masuk ke grup. Kalau sekarang majelisnya itu di grup. Dapat 2-3 hari antum udah tahu grup ini bisa dilanjutkan apa harus antum keluar dari grup tersebut. Sebelumnya antum nggak tahu. Tapi kalau udah ada yang ngasih tahu, selesai. Seperti yang ada dalam riwayat ini. Tentang kitmanus sir, menyembunyikan rahasia jemaah. Rahasia itu ada 2 macam. Rahasia yang antum obrolkan sama manusia. Antum ngomong sama dia, ini rahasia, jangan disampaikan kepada siapa-siapa. Rahasia berarti antum nggak perlu nanti ditanya, anak kan udah ngomong rahasia kok antum sebarkan. Udah anak omongkan kemana. Yang kedua, rahasia tetap yang berupa rahasia kita yang hendak kita sampaikan kepada orang. Kita nggak ngomong itu rahasia, tapi sikap ana ketika menyampaikan berita itu kepada antum, ana tolah-toleh, ana lihat kiri kanan, atau ngomong 4 mata di kantor, terus ana kunci kantornya. Apa perlu ana sampaikan kepada orang itu ini rahasia loh? Nggak perlu. Perbuatan ana sudah menunjukkan kalau informasi yang sedang ana sampaikan itu rahasia. Kadang-kadang ada ngomong off the record, ini jangan kemana-mana. Baik. Jenis rahasia yang pertama ada 2 macam. Jenis yang kedua, rahasia yang ada pada dalam diri kita, keinginan-keinginan. Kita ingin bikin usaha, umpamanya antum mau jualan gorengan. Apakah perlu antum ceritakan kepada semua mahasiswa? Di kamar antum duduk, anak ini kepingin bikin warung gorengan gitu. Nanti ada yang meledekin antum, ada yang ngeji antum, antum bisa goreng apa? Kayaknya nggak bakal laris dagangan antum. Rasulullah SAW dalam bab yang kedua ini mengatakan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kalian berusaha minta tolong dalam menyelesaikan urusan-urusan kalian dengan menyembunyikan urusan tersebut. Nggak perlu berkoar-koar dulu antum punya rencana. Sudah, antum simpan di diri antum. Antum melangkah sesuai dengan plan yang sudah antum buat, tanpa harus bercerita dengan banyak orang. Kalau mau musyawarah, tapi tidak kepada semua orang, karena musyawarah ini milih orang yang memang cinta sama antum. Kenapa? Kata Nabi SAW di akhir hadis tadi, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Semua orang yang punya nikmat itu ada yang hasad sama dia nantinya. Maka berusaha kita untuk menyembunyikannya. Kembali kepada pembahasan rahasia jemaah. Rasulullah SAW mengatakan, idza haddatsa ahadukum akhahu bihaditsin thumma iltafat fa'lam annahu amanah. Kata Nabi SAW, apabila seorang berbicara kepadamu kemudian dia noleh, maka engkau harus sadar itu amanah yang dia bicarakan. Pernah suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini kayaknya dia sedang disuruh sama ibunya. Dia lagi main sama sahib-sahibnya. Kata Anas bin Malik, hadis riwayat Muslim. Faja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang kepada aku lalu nyuruh aku dengan satu perkara. Fa'abta'tu ala ummi. Akhirnya aku terlambat. Pulang ke rumahnya terlambat. Ibunya bertanya, ma habasaka ya Anas? Apa yang menyebabkan kau telat ini apa? Ada apa kau kok bisa telat? Kata Anas, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajah. Aku disuruh sama Nabi SAW untuk satu hajat. Ummu Sulaim bertanya, wa ma hajatun Nabi SAW? Faqala Anas, innaha sir.
Ibu, itu rahasia. Anas masih anak-anak jemaah. Apa kata ibunya? Ibunya ini mau ngetes anaknya. Ya bunayya la tufshiyanna sirra Rasulillah SAW. Jangan pernah engkau menebarkan rahasia Nabi SAW. Lalu Anas bercerita, yang meriwayatkan hadis Anas ini murid seniornya Anas, Thabit Al-Bunani. Kata Anas, "Lau kuntu muhadditsan ahadan la haddatstuka ya Thabit." Kalau aku menceritakan rahasia Nabi kepada seorang, pasti yang aku kasih cerita itu engkau Thabit. Tapi itu rahasia. Bayangkan sampai Nabi SAW meninggal dunia jemaah, Anas tidak bercerita kepada siapapun jemaah. Tapi berat jemaah. Antum tahu kalau antum titip harta, titip uang, kalau uang itu dijaga oleh 10 orang, semakin aman. Kalau yang jaga 15 orang, satpamnya yang jaga itu 15 orang, semakin aman. Tapi kalau rahasia, semakin banyak yang jaga rahasia antum, semakin cepat bocor jemaah. Itu bedanya rahasia dan harta. Sehingga silahkan antum berbagi harta, tapi jangan pernah berbagi rahasia. Kalau ada orang tuanya, anak kasih tahu anak itu rahasia. Pelit nggak apa-apa dalam urusan ini. Bahkan pernah suatu hari Al-Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan dipanggil oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ponakannya Muawiyah. Terus dikasih tahu sama Muawiyah satu urusan. Lalu dia pulang. Abahnya ini adiknya Muawiyah. Cerita Walid ini, "Abah, tadi khalifah, waktu itu khalifah Muawiyah, aku dikasih tahu sama urusan. Aku yakin sih nggak mungkin dia menyembunyikan urusan ini kepadamu." Artinya sang anak mau cerita sama abahnya, kalau kakaknya atau adiknya gitu, masa mana mungkin mau disembunyikan rahasia. Apa kata abahnya? "Nak, la tuhadditsni bisirri al-khalifah." Jangan pernah engkau cerita dengan rahasia khalifah. Jangan. Dan jangan pernah ceritakan kepada orang lain. Biar engkau sendiri yang menyimpannya. Akhirnya keesokan harinya cerita dia sama Muawiyah. Amirul Mukminin, aku kemarin mau cerita rahasia itu kepada ayahku. Ayahnya ini kan adiknya Muawiyah, kata dia. Kemudian ayahku menolak dan dia berkata seperti ini, subhanallah, ayahmu menyelamatkan engkau dari kesalahan, kata dia. Ini rahasia yang perlu kita simpan jemaah. Kemudian ada sebuah rahasia ranjang suami istri. Hati-hati yang sudah menikah, jangan pernah bercerita apa yang terjadi di atas ranjang. Kata Nabi SAW, "Inna min asyarrin nas indallahi yaumal qiyamah man afda ila imraati wa tufdi ilaihi thumma nashara sirraha." Termasuk manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat, seorang lelaki yang ngumpulin istrinya, istri ngumpulin suaminya, kemudian sang istri atau sang suami menyebarkan rahasia ranjang tersebut. Bahkan Rasulullah SAW dari bencinya dengan perbuatan ini, beliau menyamakan dengan setan lelaki dan setan perempuan yang berhubungan di pinggir jalan dan dilihat oleh orang-orang. Hati-hati. Terkadang seorang ingin menceritakan kejantanan dia, kegagahan dia. "Wah, saya seperti ini, seperti itu." Antum jadi orang paling jahat di sisi Allah SWT. Ini berkaitan dengan rahasia. Maka berusahalah seorang muslim untuk menyimpan rahasia. Memang berat jemaah, menyimpan rahasia itu berat. Sampai ada seorang, kalau nggak salah Amr bin As mengatakan, aku tuh kalau titip rahasia kepada seseorang, lalu dia menceritakan kepada orang lain, aku tidak mencela orang itu. Kenapa? Aku sendiri nggak kuat nyimpen rahasia itu. Akhirnya aku ceritakan. Yang salah siapa? Ya aku yang salah, sudahlah. Artinya dia melihat ada rahasia memang yang seperti itu. Baik. Dalam bab ini Al-Imam Bukhari menyebutkan asar
dari Umar bin Khattab yang asar ini secara sanadnya dhaif. Dia mengatakan hadatsana Abdullah bin Muhammad dan telah mengajarkan kepada aku Abdul Razak mengatakan telah mengajarkan kepadaku Ma'mar, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman ibn Abd al-Qari an abihi, yakni dia meriwayatkan dari Abdullah al-Qari. Disebutkan Muhammad bin Abdullah al-Qari ini zakarahu Ibnu Hibban fi thiqat wa rawa anhu ibnuhu Abdurrahman az-Zuhri, tapi sebagian ulama tidak mensahihkan hadis ini jemaah. Ayahnya Abdullah bin Abdurrahman al-Qari disebutkan rawa an Umar wa tafarrad bi ibnuhu. Anaknya ini cuma anaknya saja yang meriwayatkan dari bapaknya kisah ini, enggak ada perawi lain. Wa Abdul al-Qari bukan Abdul Qari. Al-Qari itu nisbat kepada sebuah kabilah besar dari Ahabish yang ada di negeri Arab sana. Apa ceritanya? Muhammad menceritakan bahwa ayahnya Abdullah ibn Abdurrahman mengatakan anna Umar bin Khattab wa rajulan minal ansar kana jalisan. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang duduk bersama seorang sahabat dari kalangan Ansar. Lalu datang ayahnya Abdurrahman ibn Abdin al-Qari. Lalu Abdurrahman ini duduk gabung dengan dua orang yang sudah duduk. Faqala Umar, lalu Umar mengatakan inna la nuhibbu man yarfa' hadithana. Kita ini nggak suka sama orang yang suka bawa-bawa berita dari kami, omongan kita, menyebarkan omongan kita nggak suka dengan orang yang seperti itu. Faqala Abdurrahman, lalu Abdurrahman mengatakan lastu ujalis ulaika ya Amirul Mukminin. Artinya Umar bin Khattab mengatakan kepada Abdurrahman, mungkin dilihat Abdurrahman ini suka duduk sama sekelompok orang, maka dikatakan kita nggak suka sama orang-orang yang suka menyebarkan rahasia kita. Abdurrahman membela diri mengatakan enggak, aku nggak duduk sama mereka, sama orang-orang yang suka menyebarkan rahasia itu aku nggak duduk sama mereka. Ya Amirul Mukminin. Qala Umar bala, iya aku tahu engkau nggak duduk sama mereka. Fajalis hada wa hada. Lalu Umar memberi arahan kepada Abdurrahman al-Qari, engkau duduklah sama fulan, duduk sama fulan. Dan ini penting jemaah, ketika kita kenal sama sekelompok manusia. Umar tahu sama orang-orang itu, ketika ada orang baru kumpul sama mereka, tugas kita adalah menyelamatkan orangnya. Hati-hati kamu duduk sama mereka. Kenapa? Sudah, jangan duduk sama mereka. Artinya ini fulan baik, kamu cari teman, bertemanlah sama fulan, bertemanlah sama fulan. Wala tarfa' haditsana, dan jangan engkau mengangkat pembicaraan ini. Kadangkala jamaah kita ini ngasih tahu sahib ya, pemanya siapa nama antum? Zulfikri, antum? Arif, antum anak kasih nasihat jangan duduk sama Zulfikri. Anak ngomong kayak gitu, dia ngomong sama Zulfikri, anak ini dikasih tahu sama Ustaz nggak boleh duduk sama antum. Subhanallah. Makanya Umar mengatakan wala tarfa' haditha, jangan diangkat pembicaraan ini gitu loh, supaya tidak menimbulkan masalah baru. Seharusnya antum terima kasih dikasih nasihat. Ini bukan babnya ghibah jemaah. Kita tahu ada ghibah yang diperbolehkan ketika maslahatnya lebih besar. Salah satunya adalah untuk tahdzir. Ketika kita mengatakan antum jangan duduk sama fulan ini maaf ya, fulan ini ya suka nipu orang, sudah banyak yang tertipu sama fulan. Antum kan nggak tahu, antum melihat fulan ini baik sama antum, akhirnya antum karena nggak suka sama informasi antum sampaikan ini kepada dia, dan ini nggak benar jemaah. Kalau antum tidak terima informasi dari jangan jadi pengadu domba. Ya udah, nggak perlu antum cerita sama orang itu. Saya nggak mau terima nasihat Ustaz, ya sudah, tapi nggak perlu antum ngomong sama dia. Akhirnya ini banyak terjadi dalam pergaulan, ketika orang
Kalau sudah cinta dengan sahibnya kita kasih tahu, dia nggak mau tahu. Ana lebih cinta sama fulan daripada antum. Padahal yang ngasih tahu ini sudah lebih berpengalaman karena kumpul dengan mereka sebelum antum datang. Thumma qala lil ansari, lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada orang Ansar ini, sahabat Ansar, man taran nas yaquluna yakunul khalifah ba'di. Menurut engkau siapa kira-kira yang diomongin manusia yang pantas menjadi khalifah setelah aku? Ini bicara pergantian pemimpin. Siapa kira-kira? Dan kita lihat dalam Islam pemimpin itu diganti kapan? Kalau mati. Kalau mati. Atau kalau dia tidak layak memimpin, ada majelis syura yang memberhentikan dia. Tidak seperti yang terjadi di negeri kita sekarang, ribut sampai panas tiap 5 tahun seperti itu. Kemudian orang Ansar ini menyebutkan beberapa orang dari kalangan muhajirin, fulan, walam yusammi Aliyan, tapi Ali tidak disebutkan. Lalu Umar mengatakan, fama lahum an Abil Hasan, kenapa mereka kok nggak mau sama Abul Hasan, sama Ali bin Abi Thalib? Fa wallahi innahu la ahrahum, demi Allah Ali itu yang lebih pantas di antara mereka untuk menjadi khalifah. In kana alaihim ay yuqimahum ala tariqatin minal haq, kalau Ali jadi pemimpin dia lebih pantas untuk menegakkan kebenaran, mengajak orang-orang untuk berada di atas kebenaran. Tapi athar ini dhaif, athar ini dhaif. Peristiwa itu wallahu a'lam apakah terjadi atau tidak, tapi kita ambil pelajaran tentang masalah apa? Menyembunyikan rahasia. Kita jadi faham sifat orang itu dengan kumpul sama mereka. Yang ketiga, bicara siapa khalifah yang pantas setelah Umar bin Khattab. Umar menentukan sebelum meninggal dunia. Umar milih berapa orang? 6 orang. Disuruh untuk bermusyawarah untuk menentukan siapa yang jadi khalifah setelahnya. Umar tidak menunjuk seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menunjuk, disebut waliul ahad, khalifah setelahku Umar. Umar nggak berani untuk menunjuk lagi, maka dia bikin majelis syura untuk bermusyawarah yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an ashabin Nabi jami'an. Jadi intinya kita perlu untuk menyimpan rahasia jamaah, dan kita berdoa semoga Allah memberikan kepada negeri ini pemimpin yang baik buat negeri ini. Kalau pemimpinnya buruk, Ustaz, gimana? Jamaah, yang ngasih kekuasaan itu Allah. Yang ngasih kekuasaan itu Allah. Antum bisa lihat Allah jadikan Fir'aun berkuasa atas Nabi Musa AS, atas Bani Israel, sebagai ujian buat mereka. Allah jadikan Namrud berkuasa atas Nabi Ibrahim AS, para nabi mereka. Maka kita harus benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pemimpin yang baik buat kita, karena kita nggak tahu jamaah apa yang terjadi sebenarnya. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Ahsanallahu ilaikum. Summa qala rahimahullah babu tu'adati fil umur. Qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Hilal qala haddatsana Al-Hasan anna rajulan tuwfiya wa taraka ibnan lahu wa maulan lah fa awsa maulahu bi ibnin lahu falam ya'lu hatta adraka wa zawwaja faqala lah jahazni atlubil ilm fajahaza fa ata aliman qala lahu faqala lahu jahizni oh, masyaallah ahsanallahu ilaikum jahizni atlubil ilm fajahazahu fa ata aliman fasa'alah faqala idza aradta an tantaliqa faqul li u'allimka faqala hadara minni al-khuruj fa'allimni faqala ittaqillah wasbir wa la tasta'jil qala al-Hasan fi hadzal khair kulluh faja'a wa la yakadu yansahunna innama hunna thalath falamma jaa ahlah nazala an rahilati falamma nazala ad-daru idha huwa bi rajulin na'imin mutarakhin anil mar'ah wa idha imra'atuhu na'imah qala wallahi ma uridu ma antadiru bihada faraja'a ila rahilati falamma arada an yakhudha as-sayf qala ittaqillah wasbir wa la tasta'jil faraja'a falamma qama ala ra'sihi qala ma antadiru bihada syai'an
faraja ila rahilatih falamma arada an ya'khudha sayfahu dzakarahu faraja ilaih falamma qama ala ra'sih istayqadha ar-rajul falamma ra'ah wasaba ilaihi fa'anaqah wa qabbalah wa sa'alah qala ma asabta ba'di qala asabtu wallahi ba'daka khairan katsira asabtu wallahi ba'daka anni masyaitul lailata baina as-sayfi wa baina ra'sik thalatha mirar fahajazani ma asabtu minal ilmi an qatlik. Masya Allah, bab tu'ada fil umur, bab tentang kehati-hatian dalam urusan, tidak tergesa-gesa, tidak ceroboh dalam urusan kita jemaah. Kita ini punya banyak masalah, kadangkala kecerobohan itu menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Sampai ada menyebutkan tu'ada khair kullu illa fi umuril akhirah. Kecuali urusan akhirat ya kita perlu bersegera dalam urusan akhirat. Tapi di sini Imam Bukhari menyebutkan athar dari Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Hasan bercerita, ada seorang lelaki yang meninggal dunia. Wa taraka ibnan lahu bawulan lahu. Dia meninggalkan anaknya satu laki-laki dan mantan budak yang dia bebaskan. Nggak ada orang lain. Fa'ausa maulahu bibnihi, maka dia berwasiat kepada mantan budaknya ini agar memperhatikan anaknya. Anaknya masih kecil waktu itu, tolong dijaga anaknya. Falam ya'luhu hatta adraka wa zawajahu, maka budaknya ini masya Allah jemaah. Falam ya'lu ma'nahu yajtahid fi tarbiyatihi la yuqassir fi. Dia sungguh-sungguh membesarkan anak ini dan tidak menelantarkan apa yang diperlukan anak ini, diajarin sama dia sampai balik, kemudian sampai dinikahkan. Nikah nggak harus punya ijazah S1. Betul ya mak, nggak ada urusan nikah harus S1. Sampai dinikahkan. Faqala lahu jahizni atrubil alim. Kalau ketika sudah nikah baru nuntut ilmu jamaah. Jadi tidak bertentangan antum menikah dengan nuntut ilmu. Bahkan dia mengatakan setelah dia menikah, dia ngomong sama yang merawat dia selama ini, tolong siapkan aku ingin nuntut ilmu. Ini juga pertanda tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Bisa jadi ketika dia menikah, dia melihat ada banyak masalah yang dia nggak paham, nggak punya ilmunya, makanya dia ingin nuntut ilmu. Dia tahu bahwa seorang suami itu pemimpin dalam rumah, dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin, sehingga menuntut para suami yang mungkin sebelum menikah dia nggak belajar, setelah nikah belajar. Jangan mengatakan Ustaz, ana bekerja Ustaz, baik, masa nggak bisa sepekan sekali, sepekan 2 jam dalam sepekan, sisanya antum cari fulus lah. Masa nggak bisa? Bisa lah insya Allah jamaah. Maka orang ini minta, siapkan aku mau belajar. Fajahazahu, disiapkan ya keperluannya dia mau berangkat nuntut ilmu, kemudian berangkatlah dia nuntut ilmu, berangkat ke seorang yang alim. Fasa'alahu, maka dia tanya, aku mau belajar sama engkau, kata dia. Apa kata orang alim ini? Idza aradta an tantaliq faqul li u'allimka. Kalau kau sudah mau pulang, kau nanti kasih tahu aku akan ajarin. Subhanallah. Jadi kadangkala ada guru yang antum datang sama dia nggak ngajarin antum, dibiarin antum. Malah dikasih itu kalau antum mau pulang baru antum ngomong sama anak. Itu untuk menguji kebenaran antum mau belajar. Jadi ada orang yang diuji dengan gurunya, benar nggak antum itu lillahi ta'ala nuntut ilmu. Hadra minil khur. Ya setelah dia belajar, dia mungkin belajar juga dengan ustadz yang lainnya, mungkin dengan murid-murid guru ini dia belajar ya. Sampai datang satu saat dia sudah waktunya pulang. Maka dia kembali kepada orang alim ini. Setelah belajar dari orang-orang di sekitarnya, dia mengatakan, hadra minil khuruj fa'allimni. Aku kayaknya sudah waktunya pulang. Tolong engkau ajarin. Faqala ittaqillah wasbir wala tasta'jil.
dikasih 3 amalan. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa, jangan ceroboh. Apa kata Hasan al-Basri? Fi hadza al-khairu kullu. Di 3 pesan ini terkumpul semua kebaikan. Bertakwa kepada Allah, bersabar, dan tidak ceroboh, jangan tergesa-gesa. Faja'a wala yakadu yansahunna. Akhirnya dia pulang, datang ke rumahnya, dan diingat terus 3 perkara ini sama anak muda ini. Terus dia ingat, takwa, sabar, jangan ceroboh, jangan tergesa-gesa. Innamahunna salah, cuma 3, mudah menghafalnya, terus dia hafal. Falamma ja'a ahla, dia datang ke rumahnya, kayaknya datangnya malam hari. Sampai rumahnya, dia turun dari ontanya. Falamma nazala ad-dar idza huwa birajulin na'im mutarakhin 'anil mar'ah. Ketika masuk rumahnya, dia lihat istrinya tidur di sana, ada orang laki tidur ya berjauhan lah dari istrinya. Dia lihat, malam-malam ini coba, wajahnya nggak kelihatan, ada laki-laki pokoknya. Wa idza imra'atuhu na'imatun, istrinya juga tidur. Dia masuk rumah nggak ketahuan. Ya dulu nggak seperti sekarang pakai kunci, pakai apa rumahnya coba. Mungkin hanya ditutup saja. Kayak rumah-rumah di kampung itu kadang-kala bisa dibuka dari luar, memang seperti itu. Qala wallahi ma urid ma antazir bihadza. Apa aku mau apa? Aku apa yang harus menunggu apa aku sekarang ini, kata dia. Langsung balik dia ke ontanya, ambil pedang. Mau ambil pedang, mikir juga. Katanya bertakwa kepada Allah, sabar, dan jangan ceroboh. Masuk lagi ke rumahnya, ngelihat pemandangan itu nggak tahan lagi dia. Balik lagi ke ontanya, mau ambil pedang itu, dia ingat dengan nasihat itu. Takwa, sabar, dan jangan ceroboh. Sampai 3 kali jamaah. Subhanallah. Faraja'a ilaihi falamma qama ala ra'si istaqadha ar-rajul. Dia akhirnya yang ketiga kali ditinggal sudah pedangnya, nggak diambil. Dia berdiri di kepalanya orang ini, tahu-tahu orang itu bangun. Orang itu bangun. Falamma ra'ahu wasaba ilaihi fa'anaqahu wa qabbalahu wa sa'alahu. Ketika melihat, langsung berdiri orang yang tidur ini, langsung dipeluk anak muda ini, diciumin sama dia, ditanya gimana kabarnya, ma asabta ba'di, gimana engkau setelah aku tinggal, katanya kondisimu gimana nuntut ilmu itu. Tahu siapa orang ini? Tadi yang merawat dia selama ini. Qala asabtu wallahi ba'daka khairan katsir. Demi Allah, setelah engkau itu, setelah engkau biarkan aku belajar menuntut ilmu, aku dapat kebaikan yang banyak sekali. Asabtu wallahi ba'dak, aku mendapatkan setelah engkau itu, anni masyaitul laila, aku tadi malam itu berjalan baina sayf wa baina ra'sika 3 mirat. Aku jalan antara kepalamu sama pedang itu 3 kali. Fahajazani ma asabtu minal ilm an qatlika. Ilmu yang aku dapatkan itu, itulah yang menghalangi aku dari membunuh. Di sini jamaah, para ulama berbicara, ilmu itu harus ada pengaruhnya di diri kita, harus membawa perubahan. Kalau antum belajar ilmu bertahun-tahun tapi sikapnya nggak berubah, perilakunya tidak tambah bagus, nggak manfaat antum menuntut ilmu. Antum perlu mengevaluasi diri, menghisap diri. Apakah udah benar cara ana menuntut ilmu? Sebagian orang menuntut ilmu untuk jadi ustadz. Salah. Ana menuntut ilmu supaya ana bisa berdakwah. Jangan. Antum menuntut ilmu supaya antum gak bodoh dulu. Jangan mikirin orang dulu. Pikirin diri sendiri. Kalau antum ana mau jadi ustadz, berarti antum memikirkan orang lain. Anda mau ngajak orang lain kepada kebaikan. Oleh karena itu Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu wa rahmatullah alaih, ketika beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai', menuntut ilmu itu nggak ada amalan yang bisa menandinginya. Idza sahhatin niyyah, kalau niatnya benar. Bagaimana memperbaiki niat? An tanwiya raf'al jahli an nafsika. Yang pertama, niat mengangkat kebodohan dari dirimu.
Itu niat yang pertama. Thumma tarfa'al jahla an ghairik. Baru setelah itu berdakwah, mengangkat kebodohan dari orang lain. Jadi ketika antum datang ke sini, bukan ana mau ngasih tahu orang kampung, bukan. Antum datang ke sini, ana mau mengangkat kebodohan dari diri ana. Di sini insya Allah ilmu itu akan mempengaruhi antum. Antum tahu, oh ternyata harus seperti itu. Bagaimana anak muda ini dikasih satu kalimat bermanfaat buat dia jemaah. Dia hafalkan, dia ingat bukan untuk disampaikan kepada orang lain. Nanti ketika antum sudah faham, sudah tahu, silahkan sampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, Ibunda Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika ditinggal mati oleh suaminya, Sufyan masih anak-anak, ibunya harus menjadi single parent, merawat Sufyan sendiri. Itu ibunya ngasih Sufyan duit, dikasih 10 dinar, 10 dirham afwan. Ini para ulama menyebutkan menuntut ilmu itu butuh biaya, nggak gratis ya mah. Kalau antum tidak bayar, sekarang antum tidak bayar kepada STDI untuk datang ke masjid ini, tapi antum butuh biaya datang dari rumah antum ke sini, naik kendaraan, ada yang naik ojek, ada yang naik mobil, butuh biaya. Maka oleh ibunya dikasih duit anaknya 10 dirham. Khudh hadhihi 10 darahim wa ta'allam biha 10 ahadits. Nih ambil 10 dirham, engkau belajar 10 hadis. 10 hadis, satu hadis 1 dirham. 10 hadis satu ekor kambing jemaah. 10 hadis. Akhirnya belajar. Tapi ibunya pesan, setelah engkau belajar 10 hadis, idza ra'ait, kalau engkau melihat 10 hadis itu merubah perilakumu, fi misyatika, cara jalanmu berubah, cara dudukmu berubah, wa kalamika mannas, cara ngomong sama orang juga berubah, lanjutkan kau menuntut ilmu. Aku berharap itu jadi kebaikan buat engkau. Tapi kalau nggak ada, nggak berubah sikapmu, kayaknya berhenti aja engkau. Aku takut ilmumu itu jadi balak buat engkau nanti. Ini bukan berarti kalau antum sudah bertahun-tahun di STDI nggak berubah, antum lalu berhenti, kata Ustaz Syafiq, ana mau mengundurkan diri. Artinya ini ancaman supaya orang berubah gitu loh jemaah. Ilmu itu seharusnya merubah jemaah. Antum tahu air yang ada di sini itu najis. Antum dapat ilmu. Terus antum berangkat mandi di sana. Itu kan berarti antum orang apa jemaah? Allahu alam, udah tahu najis, mandi, habis mandi sholat, Allahu akbar, astagfirullah. Baik jemaah, maka berusahalah kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Jangan ceroboh. Ketika ribut nih yang sudah menikah, ribut sama istrinya, biasanya perempuan itu suka minta cerai. Ribut dikit, udah ceraikan aku. Suami jangan jadi perempuan. Ya sudah, terserah kamu. Jadi perempuan antum. Jangan minta cerai. Engkau minta cerai, aku cinta sama kamu, selesai itu cuma. Jadi kalau istri minta cerai, suami mengatakan cinta kepadamu, istri nggak bisa ngomong apa-apa. Maka berusaha kita tidak ceroboh. Banyak sekali perceraian itu karena ada mutu ada, karena nggak hati-hati, nggak mikir mau ngomong. Maka berusaha jangan terpancing dengan amarah. Ada orang marah-marah, antum jangan pukul dia. Sudahlah, kalau dia marah dengan lisannya, antum masukkan mana? Kanan, keluarkan kiri. Nggak perlu antum tangkapin. Juga bagi para wanita, kalau dapat mertua yang apa? Yang cereme itu cerewet ya mah. Nah, yang cerewet, yang bikin sakit hati. Karena tadi ada yang telepon ana, Ustaz, ana ini ya Allah Ustaz punya mertua, ana tinggal gak serumah Ustaz, ana tinggal deket sama mertua, selalu nyakitkan hati omongannya mertua. Ana ngomong sama suami, yuk kita pindah cari rumah yang agak jauh, mau menyelamatkan diri dari mertuanya. Tapi suami ana ngomong enggak usah, kata, atau enggak tahulah ana urusan ini, kata dia. Maka ana sampaikan, jangan mengambil kesimpulan itu yang prematur tanpa pertimbangan yang matang, sehingga sikap antum akan antum sesali nantinya. Wallahu a'lam bishawab jamaah.
Isya nanti selesai jamaah, karena ada sebuah urusan rahasia. Kalau ada pertanyaan. Ustaz, kapan seorang dikatakan wajib menikah? Apakah memiliki ciri-ciri yang khusus? Jalannya miring-miring gitu ya. Oh, ini udah wajib nikah gitu kan? Nggak ada jamaah ciri-ciri khusus. Jadi wajib nikah itu ketika antum tidak menikah akan terjebak dalam fitnah. Dengan catatan mampu. Antum mengatakan, Ustaz, anak ini kalau nggak nikah bisa berzina nih Ustaz. Tapi anak belum mampu. Ya jangan nikah antum. Gimana? Antum tinggalkan tempat-tempat yang menyebabkan antum terjebak dalam fitnah tersebut. Antum bisa berpuasa. Apa fikih ketika ta'aruf dan nazar menurut syariat? Ini jamaah. Jadi pertanyaan seperti ini insya Allah akan ada kuliah pranikah. Bagi yang mau nikah, ana anjurkan untuk ikut kuliah ini. Kuliah ini mungkin hanya 8 pertemuan ya. 8 pertemuan, sehingga sebelum melangkah antum sudah punya ilmunya. Karena kebanyakan kita itu kan yang dari umum ya, nggak pernah belajar agama, sehingga pikirnya nikah itu pokok ngelihat cewek jalannya bagus cocok kan Ustaz. Nggak seperti itulah. Nah, ada pertanyaan yang mungkin sudah pernah kita jawab jamaah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum Ustaz. Amin. Ana baru hijrah Ustaz. Doakan ana supaya istiqomah di jalan yang lurus ini. Ana mau bertanya, pada saat di padang mahsyar kelak, semua manusia bertelanjang termasuk kita yang duduk di majelis ini. Apakah satu sama lain melihat aurat dengan aurat lainnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Semoga kita dan Ustaz dimudahkan di padang mahsyar kelak. Amin ya Rabb. Iya jemaah, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi alaihissalam oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi menjelaskan bahwasanya orang akan dibangkitkan uratan, hufatan, ghurlan. Apa kata Aisyah? Ar-rijalu wan nisa ya Rasulullah. Laki sama perempuan telanjang. Di mana kata dia? Dalam bayangan kan orang kalau membayangkan padang mahsyar seperti kita sekarang ini, ya salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru a'zamu min dzalik. Urusannya lebih dahsyat dari itu. Enggak ada orang yang mau mikir ngelihat auratnya fulan, ini telanjang fulan. Padang mahsyar enggak ada jemaah. Semua ketakutan dibangkitkan dari kuburnya dengan mata terbelalak mereka. Sampai hati mereka itu akan keluar dari leher mereka, mungkin jantung mereka, dalam ketakutan mereka. Mereka bagaikan jaradun muntashir, seperti jarad ini belalang yang berterbangan dalam kondisi ketakutan. Jadi enggak akan terfikir untuk melihat orang lain. Contoh jemaah, kalau ada tsunami ya, atau ada kebakaran, orang pada keluar semuanya. Ada perempuan yang keluar dari kamar mandi. Antum waktu itu baru keluar dari rumah antum, ada perempuan keluar dari kamar mandi. Mungkinkah antum akan nonton? Loh, ada perempuan lewat? Nggak ada. Yang ada dalam benak antum, ana menyelamatkan diri supaya tidak terbakar. Seperti itu kira-kira kondisi padang mahsyar dan lebih dahsyat. Tapi nanti ketika persidangan itu sudah pakai baju, maka yang pertama pakai baju siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang pertama kasih baju. Tuh jamaah, kayaknya udah masuk. Nah, Lisa, Anda baca satu lagi pertanyaan. Ustaz, dalam hadis disebutkan bahwa seorang mukmin bisa memberikan syafaat kepada sahabat mukmin yang lainnya. Ustaz, apakah kami para mahasiswa setia termasuk sahabat-sahabat Ustaz, yang mana kita sering sholat berjamaah, majelis taklim bersama, dan berpuasa serta berbuka puasa bersama? Jika kami termasuk sahabat-sahabat antum Ustaz, mohon jamaah, kita ini nggak tahu siapa yang masuk surga lebih dulu. Yang jelas
Kita berharap semoga kita termasuk yang saling berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, wajabat mahabbati, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya. Wajib cintaku aku berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku, yang saling duduk karena aku. Wal mutazawirina fiyya, yang saling berziarah karena aku. Semoga kumpulnya kita di tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahi antum enggak kenal sama ana. Antum hanya melihat ana datang ke STDI, ngajar, pulang. Semoga Allah sebagaimana menutupin dosa-dosa ana, mengampuni dosa-dosa kita semua pada hari kiamat nanti. Taib, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.